Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Faunia Alvareta dengan NIM 23201028 dari kelas PAIA semester 3. Pada video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah materi PAID sekolah dengan dosen pengampu Ibu Septiana Purwaningrum. Pada video kali ini saya akan membahas materi kelas 7 elemen Quran Hadis bagian 1. Apa sih tema dari materi kali ini? Yakni tema dari materi kali ini adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kita akan bahas 4 materi pokok di dalamnya, yakni yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang kedua Quran Surat An-Nahl ayat 64, yang ketiga ada Alif Lam Samsiyah, dan yang terakhir ada Alif Lam Qamariyah. Sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan Alif Lam Samsiyah dan Alif Lam Qamariyah. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid yang dipelajarinya. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Kita akan artikan perkata Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman, ati'ullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'u, dan taatlah kamu ar-rasula, Rasul, wa ulil amri, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan minkum di antara kamu. Fa in tanaza'tum, maka jika kamu berselisih fi syai'in dalam atau tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah ia ilallah, kepada Allah, wa rasul, dan Rasul, in kuntum, jika kamu adalah tu'minuna, orang yang beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika, demikian itu, khairun, lebih baik atau lebih utama, wa ahsanu, sebaik-baik, ta'wila, akibat. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak, sedangkan ketaatan kepada ulil amri atau pemegang kekuasaan bersifat tidak mutlak. Artinya apabila terjadi perselisihan, hendaklah mengembalikan semuanya kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya kita beralih pada materi yang kedua, yakni Quran Surat An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kita akan coba artikan perkata dari Quran Surat An-Nahl ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna, dan kami tidak menurunkan alaika kepadamu, yakni Nabi Muhammad, al-kitabah, kitab, yakni Al-Quran, illa litubayyina, melainkan agar kamu menjelaskan lahum, kepada mereka, alladzina ikhtalafu fihi, apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, waudan, dan petunjuk, warahmatan, dan rahmat, kaumin, bagi kaum yu'minun, mereka yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah memerintahkan sebagai orang yang beriman, kita hendaknya menyelesaikan segala perselisihan yang ada di antara kita dengan merujuk pada Al-Quran. Selanjutnya kita beralih pada materi yang ketiga, yakni Alif Lam Samsiyah. Al-Samsiyah memiliki nama lain, yakni Idgham Samsiyah. Disebut Al-Samsiyah karena Al bertemu salah satu huruf Samsiyah. Huruf Al-Samsiyah ada 14, yakni ta, sa, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dal, to, bo, lam, nun. Cara membacanya, yakni lam sukun, dimasukkan atau diidghamkan kepada huruf Samsiyah. Huruf lam tidak dibaca jelas dan dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya. Ciri-cirinya yakni adanya tasdid pada huruf Samsiyah. Contohnya at-takatsur termasuk alif lam Samsiyah karena al bertemu huruf ta. Tak termasuk huruf Samsiyah dan ada tasdidnya. Ar-Rasulah al-Samsiyah karena al bertemu huruf ro, termasuk huruf Samsiyah, ada tasdidnya juga. An-Nasu termasuk alif lam Samsiyah karena al bertemu huruf nun termasuk huruf Samsiyah dan ada tasdidnya juga. Kita beralih pada materi yang terakhir, yakni Alif Lam Qamariyah. Al-Qamariyah memiliki nama lain Idhar Qamariyah. Disebut Al-Qamariyah karena al bertemu salah satu huruf Qamariyah. Huruf Qamariyah ada 14 juga, yakni
alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. Cara membacanya yakni lam sukun. Dalam bacaan tersebut dibaca dengan izhar atau jelas. Contohnya, pada lafaz alhamdu termasuk al-qamariyah karena al bertemu huruf ha. Kemudian al-alamina juga termasuk alif lam qamariyah karena al bertemu huruf ain. Nah, ain termasuk huruf qamariyah. Al-kitabah al-qamariyah karena al bertemu huruf kaf. Kaf termasuk huruf al-qamariyah. Kemudian al-yatimah termasuk al-qamariyah juga karena al bertemu huruf ya. Ya termasuk huruf qamariyah. Kita beralih pada kesimpulan dari materi di atas. Jadi pada An-Nisa ayat 59 Allah menjelaskan hendaknya kita sebagai orang beriman patuh dan taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kita. Kemudian pada Quran surat An-Nahl ayat 64 menjelaskan kepada seluruh manusia apabila ada perselisihan hendaknya kita merujuk kepada hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadis. Kemudian pada Alif Lam Samsiyah ada 14 huruf yakni ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, ta, dha, lam, nun. Kemudian pada materi yang terakhir tentang Al-Qamariyah yang mana ada 14 huruf juga yakni alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan ya. Demikian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup video pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.